Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi laporan kasus hidrosepalus dengan dosen Ibu Wayuni SST MKOP. Dengan anggota saya Marsha Makihiking dan Triani AG. Pengertian hidrosepalus. Hidrosepalus adalah suatu keadaan di mana terjadi penimbunan cairan cerebropinalis dalam partikel otak, sehingga kepala menjadi besar, serta terjadi pelebaran sutura-sutura dan ubun-ubun. Cairan berkisar 500 sampai 1500 ml, bahkan ada yang mencapai 5000 ml. Biasanya, gejala yang ada adalah lingkar kepala bayi lebih mencapai 50 cm dari batas normal yang seharusnya 32 sampai 38 cm. Kondisi hidrosepalus biasanya disertai kelainan bawaan seperti spina bifida. Prevalensi kejadian hidrosepalus berkisar antara 0,2 sampai 4 setiap 100 kelahiran. Pada kejadian hidrosepalus kongenital prevalensi, kejadian berkisar antara 0,5 sampai 1,8 setiap 1000 kelahiran, dan 11% sampai 48% dapat disebabkan karena stenosis aqueductus. Hidrosepalus dapat ditemukan di semua Asia. Ada dua macam hidrosepalus, yaitu yang pertama hidrosepalus obstruktif, disebabkan karena adanya obstruksi pada sirkulasi cairan cerebrospinal, dan yang kedua hidrosepalus non-obstruktif, biasanya karena produksi cairan cerebrospinal yang berlebihan, gangguan absorpsi pada granula akronoid, dan perdarahan intraventrikular. Ini adalah salah satu contoh gambar dari hidrosepalus, yaitu kepala membesar dari batas normal karena adanya penimbunan cairan. Selanjutnya ada tanda dan gejala hidrosepalus. Yang pertama, ukuran kepala lebih besar dibandingkan tubuh. Yang kedua, ubun-ubun besar, melebar, dan tidak menutup pada waktunya. Yang ketiga, teraba menonjol atau tegang. Yang keempat, adanya pembesaran tengkorak dan terjadi sebelum sutura menutup. Yang kelima, terjadi pelebaran vena pada kepala, diikuti kulit kepala yang menipis. Yang keenam, bola mata terdorong ke bawah, sehingga sklera tampak di atas iris seakan-akan terlihat seperti matahari terbenam. Yang ketujuh, terdapat tanda Charcot pot sign, yaitu bunyi pot kembang yang retak pada saat dilakukan perkusi kepala. Yang kedelapan, anak sering menangis merintih, menjadi cepat terangsang, hilang nafsu makan, tonus otot di seluruh tubuh kurang baik, tubuh kurus, dan perkembangan menjadi terhambat. Kemudian ada penata laksanaan hidrosepalus. Yang pertama, melakukan pengukuran lingkar kepala secara rutin untuk mengetahui perubahan ukuran kepala sekecil mungkin. Yang kedua, pada beberapa anak dengan keadaan yang semakin melemah serta hilangnya nafsu makan, memerlukan asupan nutrisi dengan memasang NGT. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang nyaman, tidak bising, karena anak ini mudah terangsang oleh suara akibat kelemahan kondisinya. Yang keempat, memberitahu keluarga supaya terus menjaga kebersihan saat kontak dengan anak dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar anak karena anak dengan hidrosepalus mudah terinfeksi. Yang kelima, segera bekerjasama dengan dokter atau rujuk ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan lebih lanjut karena kelainan ini memerlukan tindakan operatif. Kemudian ada kewenangan bidan untuk menangani kasus hidrosepalus. Kewenangan seorang bidan dalam menangani Selanjutnya, kewenangan bidan untuk menangani kasus hidrosepalus. Kewenangan seorang bidan dalam menangani kasus hidrosepalus sangat terbatas. Bidan adalah profesional kesehatan yang terutama berfokus pada perawatan maternal dan perinatal, seperti perawatan prenatal, persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Bidan tidak memiliki pelatihan atau wewenang untuk mengatasi atau merawat kasus medis yang kompleks seperti hidrosepalus. Hidrosepalus adalah kondisi medis serius yang melibatkan penumpukan cairan cerebrospinal dalam rongga otak yang dapat menyebabkan tekanan pada otak dan gejala neurologis yang serius.
Diagnosis dan perawatan hidrosepalus memerlukan pengetahuan dan keterampilan medis yang sangat khusus, biasanya disediakan oleh dokter spesialis seperti ahli bedah saraf dan neurologi. Peran bidan dalam hal hidrosepalus mungkin terbatas pada mendeteksi gejala yang mungkin muncul selama kehamilan atau setelah persalinan yang dapat mengindikasikan masalah neurologis pada bayi. Dalam kasus seperti ini, bidan biasanya akan merujuk pasien kepada dokter spesialis yang memenuhi syarat untuk mengevaluasi, mendiagnosis, dan merawat kondisi tersebut. Penting untuk selalu menghubungi profesional medis yang tepat dan berkualifikasi untuk mengatasi kasus-kasus medis yang kompleks seperti hidrosepalus. Mengandalkan bidan untuk menangani kondisi ini dapat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan pasien.